Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rafi Ardiansyah dan Fiosam Aprilio. Kami di sini akan membahas tentang nasih dan mansuh, dan saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian nasih. Baik, pengertian nasih. Nasih secara etimologi memiliki beberapa arti. Yang pertama ada al-izalah wa al-idam, yang berarti menghapus atau menghilangkan. Dan yang kedua ada at-taghyir wa ibtal wa iqamah as-sa'i maqamahu, yang berarti mengganti atau menukar. Dan yang ketiga at-tahwil ma baqaihi fi nafsihi, yang berarti memalingkan atau memindahkan. Dan yang terakhir ada anaqal min kitab ila kitab, yang berarti menyalin atau mengutip. Secara terminologinya, nasih itu adalah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara yang lain dengan adanya tenggang waktu. Dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasih itu, tentulah hukum pertama akan tetap berlaku. Lalu yang kedua ada pengertian mansuh. Secara etimologi, mansuh ini adalah sesuatu yang diganti. Secara terminologinya, mansuh adalah hukum syara yang menempati posisi awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Lalu arti nasih mansuh dalam istilah fuqaha adalah membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang, seperti cegahan Nabi terhadap ziarah kubur, lalu kemudian Nabi membolehkannya. Syarat-syarat terjadinya nasih mansuh itu mengharuskan adanya 4 hal. Yang pertama, hukum yang dimansuh harus berupa hukum syara, bukan hukum akal dan bukan hukum produk dari manusia. Dan dalil yang menggantikan nasih juga harus dalil syara, seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Lalu yang kedua, adanya dalil baru yang mengganti nasih harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama atau mansuh. Lalu yang ketiga, antara dua dalil nasih dan mansuh atau antara dalil 1 dan dalil 2 harus ada pertentangan yang nyata atau kontradiktif. Dan yang terakhir, dalil yang mengganti nasih harus bersifat mutawatir, karena dalil yang ketepatan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat dinasih kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. Saya Muhammad Rafi Ardiansyah akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai pendapat ulama tentang nasikh dan mansuh. Secara garis besar, ulama sepakat tentang bolehnya nasikh dan mansuh, baik secara akli maupun secara syara'. Secara akli, secara akal, memang nasikh dan mansuh sangat masuk di logika, karena setiap aturan yang dibuat ketika menyesuaikan dengan keadaan dan kemaslahatan di zaman tersebut akan mengalami perubahan. Begitupun dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi satu diutus kemudian meninggal dan diutus Nabi dan Rasul yang lain, maka secara akal boleh jadi peraturan atau syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut berubah, dan itu bukan merupakan kecacatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam membuat aturan atau syariat untuk manusia. Ada Al-Qurtubi, ada Fakhruddin Ar-Razi, ada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Kamal Ibnul Humam. Bahkan mereka semua bersepakat tentang bolehnya nasikh dan mansuh, baik secara akal maupun secara syariat. Dan secara syariat memang nyata terjadi. Aturan yang ada pada masa Nabi Musa, masa Nabi Isa, dan pada masa Nabi Muhammad SAW rata-rata mengalami perbedaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam nasih dan mansuh. Nasih mansuh memiliki 3 macam, yaitu yang pertama, ayat yang teksnya
dinasak namun hukumnya tetap berlaku seperti hukum rajam. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Termasuk bagian hukum yang telah diterangkan dalam Al-Quran adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah sama-sama hubungan suami istri maka melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah rajam sebagai hukuman dari Allah. Yang kedua adalah ayat yang hukumnya dinasak namun teksnya tetap, seperti ayat 2 Al-Baqarah ayat 240 itu nasaknya, maksudnya itu ayat 240. Teksnya maksudnya itu teksnya itu tetap membahas tentang masalah ahli waris, wasiat orang yang meninggalkan. Selanjutnya adalah ayat yang teks dan hukumnya sekaligus dinasak dalil yang menunjukkan adanya pola ini adalah hadis Sama'i yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah diturunkan ayat yang tentang hukum 10 kali susunan yang ditentukan maka ia menyebabkan menjadi muhrim. Lalu ia diganti hukumannya dengan 5 kali susunan yang ditentukan oleh Rasulullah SAW wafat. Hukuman tersebut pernah menjadi bagian yang terbaca dalam Al-Quran. Manfaat mempelajari nasih dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba dan kemaslahatan. Yang kedua, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikuti atau tidak. Yang ketiga, mempelajari tasri menuju tingkatan sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Masih banyak lagi, tapi yang paling penting adalah agar pengetahuan tentang hukum tidak menjadi kacau dan amburadul, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu berkata kepada para pendakwah, satu dakwah penceramah balik, yang artinya diriwayatkan oleh Ali pada waktu itu melewati orang pendakwah ataupun mubalik. Lalu dia bertanya, apakah kamu mengetahui nasihat dan mansukh? Jawabannya tidak. Maka Ali berkata, celakalah kamu dan kamu mencelakakan orang lain. Kamu sudah celaka, maksudnya kamu itu sudah rusak, tapi kamu rusak dan kerusakanmu menyebabkan rusaknya orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.